Misi Bu. Iya, oh Kritika ya. Silahkan masuk dulu. Silahkan duduk dulu ya, Kritika ya. Kritika apa kabar? Cukup baik. Cukup baik. Tadi sebelum jam istirahat dapat mata pelajaran apa tadi? Dapat mata pelajaran matematika itu. Matematika. Gimana tadi pembelajarannya? Berjalan dengan lancar? Lancar. Lancar. Terus bagaimana perasaan Kritika? Perasaannya Apakah seru mungkin pembelajaran matematikanya? Mungkin gurunya mengajak bermain game gitu mungkin sela-sela kelas. pelajarannya lumayan seru walaupun materinya Iya, karena memang ya mata pelajaran matematika itu memang dikenal sebagai, kalau istilahnya kan musuh seorang siswa ya, karena ibu pun juga dulu sebagai seorang siswa memang memiliki minat yang sedikit gitu dalam mata pelajaran matematika ya. Oke, ini kan jam istirahat ya. Tadi sudah makan siang sebelumnya? Sudah minum juga kan tadi? Oke, baik. Nah kan terkait dengan pemberitahuan wali kelas ya dengan Kritika, di mana Kritika diarahkan untuk menemui ibu untuk melakukan sesi konseling. Mungkin apakah alasan Kritika menemui ibu karena hal itu atau bagaimana, atau mungkin ada keperluan lain gitu? ibu karena Kemudian kan di sini kita ingin melaksanakan sesi konseling ya sebelumnya ya. Nah, apakah ini adalah pertama kalinya Kritika mengikuti sesi konseling atau sebelumnya Kritika pernah memiliki riwayat itu mengikuti sesi konseling? Ini baru pertama kali. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira Kritika mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar apa sih itu sesi konseling atau bagaimana sih tahap-tahapnya nanti itu? Kira-kira sudah pernah mendengar? kalau konseling kalau katanya di rumah. Oh, mungkin untuk istilah konseling itu sudah pernah mendengar ya, tapi belum mengetahui artinya secara mendalam gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu izin menjelaskan terlebih dulu ya apa itu sesi konseling yang akan kita laksanakan kali ini. Di mana Kritika sesi konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan di mana dari guru BK yaitu Ibu sendiri yang diberikan kepada Kritika guna untuk membantu Kritika dalam memecahkan permasalahan yang Kritika alami. Gitu ya, itu sesi konseling. Nah, dalam sesi konseling ini kita akan berpedoman pada 3 asas ya Kritika. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan namanya, di mana nantinya cerita Kritika apapun yang Kritika bicarakan kepada ibu akan merahasiakannya dan tidak akan disebarluaskan di luar sesi konseling tentunya. Kemudian yang kedua yaitu asas kekinian, di mana permasalahan Kritika itu adalah permasalahan yang akan kita bicarakan kali ini, yaitu permasalahan Kritika yang saat ini mengganggu Kritika, itu ya asas kekinian. Kemudian yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana Kritika merasa sukarela dalam mengikuti sesi konseling ini. Nah, karena kebetulan sesi konseling ini kan diarahkan oleh guru wali kelas ya Kritika. Kira-kira apakah Kritika merasa sukarela atau mungkin hanya karena arahan dari guru wali kelas Kritika mengikuti sesi konseling ini? Secara sukarela. Terima kasih banyak ya Kritika ya sebelumnya ya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam sesi konseling ini selain ada asas-asas, kita pun juga akan menentukan terkait dengan estimasi waktunya. Kira-kira kalau menurut Kritika waktu yang seperti apa sih yang lebih baik digunakan sama sesi konseling ini? Berapa menit? Masih waktunya belum gurunya karena saya belum jadi belum tahu revisi waktunya itu berapa. Oke, baik ya, karena mungkin ini adalah pertama kalinya juga ya Kritika yang mengikuti sesi konseling ya. Baik, kalau begitu mungkin kalau saran dari Ibu mungkin kita kalau dihabiskan selama waktu istirahat ini bagaimana Kritika? Apakah Kritika bisa berapa? Mungkin sekitar 40 menit gitu. Boleh. Oke, nanti kalau misalnya selama 40 menit itu Kritika masih memiliki pertanyaan, mungkin kita akan sambung di hari selanjutnya ya terkait dengan sesi konselingnya. Oke,
Oke, baik. Karena estimasi waktu juga sudah kita tetapkan, kira-kira Ibu ingin bertanya juga nih kepada Triatika, apa sih harapan Triatika nantinya selama sesi konseling ini, apa yang ingin Triatika dapatkan dari sesi konseling? Tapi dari sisi konseling ini saya berharap masalah yang saya alami saat ini dapat teratasi dengan solusi untuk masalah ini. Semoga ya. Oke, baik. Kalau begitu, untuk memulai sesi konseling ini mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan berdoa dulu ya, agar diberikan pelajaran. Berdoa, di mana berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Namun sebelumnya Ibu juga ingin menanyakan kesiapan Triatika. Apakah Triatika siap untuk melaksanakan sesi konselingnya, atau mungkin Triatika memerlukan waktu sebentar untuk menyesuaikan diri lagi? Siap. Kalau begitu kita mulai masuk ke dalam tahap inti ya, Triatika ya, di mana pertama-tama Ibu ingin mendengar permasalahan dari Triatika dari dulu secara mendetail ya. Mungkin Triatika bisa menceritakannya dengan yang mudah ya. Jadi kesalahan yang saya bisa dibentuk satu cepat lupa, sehingga saya merasa khawatir dengan hasil belajar saya dan saya juga merasa cemas dengan karir masa depan saya. Oke, jadi permasalahan Triatika adalah Triatika merasa cepat lupa dengan materi pembelajaran yang tentunya mengganggu pembelajaran sehari-hari Triatika ya, yang dimana disebabkan oleh dua faktor penyebab ya tadi ya. Faktor yang pertama itu adalah cemas terkait dengan hasil belajar yang membuat Triatika merasa kurang konsentrasi dan akhirnya berpengaruh terhadap materi pembelajarannya ya, yang sulit untuk diingat. Kemudian yang kedua, yaitu faktor kedua tadi terkait dengan khawatir ya, khawatir dengan karir di masa depan. Jadi Triatika merasa bingung begitu ya terkait dengan karir apa sih yang nanti mau saya ambil, atau mungkin Triatika sudah memiliki pilihan tetapi bingung, takutnya nanti karir yang Triatika pilih itu tidak sesuai gitu ya dengan apa yang Triatika inginkan. Nah, terkait dengan permasalahan Triatika ini, mungkin untuk sesi hari ini kita fokus kepada mendiskusikan terkait dengan faktor penyebab yang pertama, yaitu cemas terhadap hasil belajarnya Triatika ya. Bagaimana, apakah Triatika siap mendiskusikan itu? Siap. Kalau begitu Ibu ingin mendengar secara lebih mendetail apa sih yang membuat Triatika cemas atau bagaimana? Kemudian cepat lupa itu, jadi saya kurang percaya diri dengan kemampuan saya, dan saya merasakan bahwa saya tidak bisa seperti yang mengakui bahwa saya lebih dari diri saya sendiri. Oke, baik. Jadi Triatika merasa cemas terhadap hasil belajarnya karena Triatika merasa kurang percaya diri ya terhadap hasil belajarnya, di mana mungkin teman-teman Triatika itu bisa dibilang hasil belajarnya itu lebih unggul itu dari Triatika, dan Triatika takut cemas bahwa hasil belajar Triatika itu tidak sesuai nanti dengan teman-teman itu ya. Oke, baik. Terkait dengan permasalahan faktor penyebab permasalahan Triatika yang pertama ini, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan kognitif ya, kognitif murni, di mana akan berfokus terhadap pemikiran Triatika, dan di mana kita akan mengadopsi terkait dengan teknik pemantauan ulang pikiran ya, di mana nantinya di dalam teknik ini karena Triatika kan mungkin hal-hal yang menyebabkan Triatika berpikiran seperti itu karena pemikiran negatif ya, yang membuat Triatika merasa kurang percaya diri. Nah, kita akan mengubah pemikiran negatif tersebut menjadi yang lebih positif, dan kita akan bersama-sama mencari pemikiran positif yang nantinya akan mengubah pemikiran negatif. Seperti itu ya. Terkait dengan teknik ini, mungkin kita mulai dari mengidentifikasi nih terkait dengan pemikiran-pemikiran negatif yang Triatika punya. Kira-kira pemikiran negatif seperti apa sih yang mengganggu Triatika? Saya tidak bisa seperti teman yang lebih dekat dari saya. Jadi saya merasa bahwa saya tuh tidak bisa sepintar mereka. Oke, baik. Jadi pemikiran negatif Triatika adalah bahwa Triatika tidak bisa menyamai teman-teman gitu ya, bahwa Triatika itu
bisa seperti menjadi sepintar teman-teman gitu ya. Oke, baik, mungkin kita bisa mencari pemikiran positif yang dapat mengubah pemikiran negatif Triatika tersebut. Nah, kira-kira apakah Triatika memiliki sebuah rencana mungkin atau apa gitu terkait dengan pemikiran positif apa yang dapat saya gunakan agar saya bisa memikirkan pemikiran negatif tersebut? Yang disampaikan kan menggunakan komunikasi ya pemahaman itu jadi mungkin dengan itu jadi mengubah pikiran negatif itu jadi yang lebih positif. Mungkin dari yang awalnya saya berpikir saya tidak mampu bersaing dengan teman-teman, bisa merubah bahwa pasti saya bisa bersaing dengan teman-teman jika saya bisa bikin itu yang sebelumnya. Iya, bagus sekali ya Triatika ya, pemikiran yang sangat positif sekali dan sangat bagus sekali ya. Kira-kira apakah ada pemikiran positif lainnya mungkin yang Triatika pikirkan untuk mengatasi hal tersebut? Setiap orang itu kan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Mungkin jadi kita tidak bisa menyamakan kelebihan atau kelemahan kita dengan orang lain. Jadi jika orang itu lebih pintar, jadi kita bisa dengan lebih giat lagi belajar. Iya, betul sekali ya Triatika ya, betul sekali pemikiran positif yang Triatika miliki itu. Jadi kita kan sebagai seorang manusia tentunya prosesnya, jalan kehidupan kita juga itu berbeda-beda dan tentunya nanti hasilnya pun juga akan berbeda-beda yang akan kita dapatkan. Nah, kira-kira apakah ada solusi yang berupa tindakan yang dapat Triatika lakukan agar Triatika bisa mengatasi kecemasan hasil belajar Triatika agar nggak kepikiran gitu? Itu Pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif sehingga hal itu kita mempengaruhi belajar. iya. Terus juga kita bisa lebih belajar dengan lebih giat lagi dan kita bisa memperoleh hasil belajar yang bagus. Iya, betul sekali ya Triatika ya, itu sangat selamat sekali kepada Triatika, betul sekali apa yang Triatika katakan tadi. Jadi jika kita ingin mungkin membenarkan terkait dengan hasil belajar kita, jika ingin mendapatkan hasil belajar yang optimal, mungkin tentunya kita pun juga harus lebih giat dalam melakukan pembelajaran tersebut gitu ya. Oke, baik. Karena Triatika sudah menemukan terkait dengan pemikiran positif Triatika dan Triatika pun juga sudah memiliki rencana tindakan yang akan Triatika lakukan agar Triatika bisa mengatasi kecemasan Triatika terhadap hasil belajarnya ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Triatika? Lega karena sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika merasa dengan hasil belajar saat ini. Jadi bisa diminimalisir dengan mengubah pikiran negatif yang menyebabkan cemas diganti dengan pikiran yang lebih positif. Iya, betul sekali ya, betul sekali apa yang Triatika sampaikan. Nah, nanti jika Triatika memiliki pemikiran-pemikiran negatif yang dapat mungkin menurunkan kepercayaan diri Triatika mungkin bisa mengubah pemikiran negatif tersebut menjadi yang lebih positif. Pokoknya pada intinya Triatika itu harus lebih optimis ya dalam memandang suatu hal gitu ya. Oke, karena ini sudah masuk ke dalam tahap penutup ya. Kira-kira apa ada yang ingin Triatika sampaikan terlebih dahulu? Ya, kalau begitu Ibu ingin mendengar kesan yang disampaikan nih terkait dengan konseling yang kita laksanakan yang pertama. Pesan saya untuk tujuan aku mengenalkan konseling yang kita lakukan ini dan misalkan mungkin untuk kedepannya mungkin belum bisa saya untuk kedepannya mungkin saya bisa melaksanakan konseling bersama ini. Iya, tentunya ya. Nanti Triatika dapat menghubungi Ibu ya. Kemudian nanti terkait dengan permasalahan faktor penyebab permasalahan Triatika yang kedua mungkin kita bisa membahasnya di pertemuan selanjutnya ya. Ya, untuk saat ini mungkin Ibu ingin mendengar komitmen Triatika dulu nih terkait dengan apa yang telah Triatika sampaikan. Belajar setiap hari
semangat ya dalam mungkin menangani permasalahan-permasalahan yang kita alami ya terkait dengan faktor penyebab permasalahan yang kedua kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau begitu karena ini sudah lewat 40 menit ya, kira-kira apakah ada yang ingin kita tanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa menutup sesi konseling pertama kita kali ini ya. Oke, nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kalau begitu karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita tutup pun dengan berdoa. Berdoa, Ibu pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya Triatika ya. Permisi Bu. Iya, Triatika. Ayo, silakan duduk dulu. Aduh, senang sekali deh rasanya Ibu ketemu Triatika kembali ya. Bagaimana nih kabar Triatika hari ini? Lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih baik dari yang sebelumnya. Tadi dapat mata pelajaran apa nih sebelum sini? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gimana tadi? Terkait dengan pembelajarannya berjalan dengan lancar? Pelajarannya Iya, syukurnya berjalan dengan lancar dan cukup seru ya. Kalau Ibu boleh tahu siapa yang ngajar bahasa Indonesianya ya? Ibu Susanti. Oh, Ibu Susanti. Kebetulan Ibu juga pernah diajarin oleh beliau karena Ibu pun juga kebetulan di sini alumni dari sekolah ini juga. Iya, beliau memang lumayan seru sih dalam mengajarnya ya. Biasanya diselingi dengan game gitu ya. Iya, oke. Nah, karena tujuan Triatika kesini kan tentunya untuk melaksanakan sesi konseling yang kedua ya yang telah kita sepakati di hari pertama tersebut ya. Nah, kira-kira apakah Triatika sudah siap untuk melaksanakan sesi konselingnya? Sudah. Atau Triatika mau minum dulu nih? Ibu kebetulan ada minum juga gitu. Mau? Oke, enggak ya? Baik. Kira-kira bagaimana perasaan Triatika hari ini setelah melaksanakan sesi konseling yang pertama? Lebih baik dari yang sebelumnya itu karena kan masalah penyebab rasa ya cepat lupa itu udah cara sih jadi Satu lebih yang yang kedua kita mungkin bisa diselesaikan dibantu untuk menyelesaikannya. iya, oke, baik. Kalau begitu berarti apakah kita siap untuk melaksanakan sesi konseling yang kedua ini? Siap, oke. Sama seperti sebelumnya, kita pun juga akan melaksanakan doa dulu ya sebelum memulai sesi konseling hari ini. Baik, kalau begitu berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Jadi Triatika sama seperti sebelumnya, asas-asas yang kita pegang pun, yang kita pedomankan pun juga sama ya. Ada 3 asas, yaitu kerahasiaan, kekinian, dan juga kesukarelaan. Dan tentunya tadi Triatika merasa sukarela kan ya ke sini ya? Atau ada paksaan mungkin dari satu atau dua pihak? Dengan sukarela ya. Terkait dengan estimasi waktunya pun juga akan kita tentukan ya. Kira-kira untuk sesi konseling yang kedua ini kita sepakat estimasi waktunya itu berapa menit? Lebih baik disamakan dengan pertemuan pertama ya, 40 menit ya. Oke, baik. Kalau begitu apakah Triatika siap untuk melaksanakannya? Karena kita akan segera berada di tahap ini. Siap? Rilekskan badannya ya. Oke, duduk yang nyaman ya. Oke, kalau begitu pertama-tama Ibu ingin Triatika menjelaskan secara lebih terkait dengan faktor penyebab kedua ya dari permasalahan Triatika. Kalau kemarin itu apa sih? Tentang khawatir terhadap karir yang nantinya Triatika pilih ya. Mungkin Triatika bisa menceritakan secara lebih baik. Jadi kan ini permasalahan estetik cepat lupa. Dimana cepat lupanya itu disebabkan karena yang pertama itu merasa cemas dengan masa belajar dengan khawatir dengan karir yang akan seperti nantinya. Jadi saya takut karir yang saya pilih ke depan di masa depan nanti tidak sesuai dengan passion saya, tidak sesuai dengan bakat dan minat saya. Jadi permasalahan mungkin lebih tepatnya faktor penyebab kedua dari permasalahan
kreatika cepat lupa dengan materi pembelajaran itu adalah kreatika merasa bingung ya dengan karir yang kreatika pilih. Kalau ibu boleh tahu, kreatika kan kelas 11 ya sekarang ya. Itu bagus sekali ya, karena kreatika sudah mau memikirkan karir kreatika sejak kini ya. Oke, baik. Terkait dengan hal itu, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan pride and factor ya, mana akan berfokus terhadap karir, dan juga mungkin tekniknya kita bisa mengadopsi teknik cultivating self understanding, di mana dalam teknik ini ibu akan mengajak kreatika untuk mempertajam pemahaman diri kreatika. Kira-kira apa sih kelebihan dan kelemahan yang kreatika miliki, kemudian apa yang kreatika sukai dan tidak sukai gitu ya. Pokoknya seputaran dari diri kreatika sendiri ya, gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai ya. Apakah kreatika siap? Siap. Oke, baik. Pertama-tama ibu ingin tahu nih, kira-kira kelemahan kreatika itu apa sih? Kalau menurut kreatika, apa sih yang kreatika tidak sukai? Mungkin dari hal mata pelajaran atau kegiatan gitu. Saya paling suka pelajaran Olahraga. Kira-kira apa alasan kreatika tidak suka pelajaran olahraga itu bisa mengenalkan sehingga olahraga itu kan ada pelajaran yang silakan olahraga itu kan kita pasti diberikan cara nyaman. Oke, jadi kreatika tidak menyukai pelajaran olahraga dan juga kegiatan olahraga ya, karena mungkin karena lelah dan juga mungkin karena kreatika isi karena berkeringat gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan kelemahan, kira-kira kelebihan kreatika itu apa sih? Apa sih pelajaran atau kegiatan yang kreatika sukai? Pelajaran yang saya suka itu Seni budaya. dalam menggambar. Dalam hal menggambar, kreatika berarti suka menggambar ya? Oke. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kreatika suka menggambar? Kurang ya, saya senang aja Iya, senang. dan dari kecil sampai sekarang pun kalau saya lagi santai mungkin ada waktu luang sambil gambar, jadi saya semakin senang dengan gambar, jadi saya bisa meluangkan kemudian pikiran melalui gambar. Iya, itu bagus sekali ya, sangat menarik sekali ya kreatika ya. Kalau zaman sekarang kan juga ada menggambar digital ya, secara digital gitu ya, pakai iPad ya. Kreatika pernah melakukan kegiatan itu nggak? Saya senang gambar. Oh, memakai digital gitu ya. Oh, itu bagus sekali ya. Nah, terkait dengan kelebihan dan juga kelemahan kreatika, di sini ibu ada sebuah LKPD ya, yang nantinya bisa kreatika isi. Mari ibu ambilkan. Di mana di LKPD ini ibu ingin kreatika menuliskan terkait dengan minat dan juga bakat kreatika ya. Dan ini pulpennya ya. Ibu beri waktu kreatika untuk menuliskan ya. Oh, sudah selesai ya. Wow, bagus sekali ya kreatika ya. Oke, jadi di sini terkait dengan apa yang kreatika tuliskan di LKPD, minat kreatika itu ada pada bidang menggambar ya, yang berkaitan dengan grafis, itu ya, mewarnai. Kemudian untuk bakatnya kreatika itu adalah yang berkaitan dengan menggambar juga ya. Kalau seni lukis bagaimana kreatika? Kreatika suka? Oh, berarti dalam hal menggambar ya. Wow, bagus sekali ya kreatika ya. Nah, terkait dengan apa yang kreatika tuliskan ini, kira-kira apakah kreatika ingin memiliki sebuah karir yang sesuai dengan bidang yang kreatika sukai nantinya? Sangat ingin ya tentunya ya. Dan kira-kira jika ingin memiliki karir yang sesuai dengan bidang kreatika ini, apa yang akan kreatika lakukan? Mungkin ketika mendalami hal yang saya sukai saat ini menjadi mendalami bahkan dan minat sampai sehingga ada yang saya pilih sesuai dengan passion saya. Bagus sekali ya kreatika ya. Nah, mungkin juga kreatika, kalau saran dari ibu, mungkin kreatika bisa mencari list pekerjaan yang sesuai dengan minat kreatika, yaitu menggambar. Apakah kreatika mungkin sudah pernah memikirkannya?
saya suka menggambar. Kira-kira pekerjaan apa ya yang cocok untuk saya nanti? Belum ada terpikirkan. Kalau zaman sekarang kan yang lumayan terkenal itu desain grafis itu ya, yang berhubungan dengan penggambaran. Kita juga bisa mencari hal-hal tersebut di dalam internet ya, yang tentunya sesuai dengan minat dan bakat ya. Nah, kira-kira apakah saya perlu memikirkan cara solusi lain selain hal yang sudah kita sebutkan tadi? Bagus sekali ya Jessica ya, tetap perhatian. Oke, karena ini sudah mendekati waktu ya, dan kita sudah berada di dalam sesi penutupan. Kira-kira apa ada yang ingin kita tanyakan dulu terlebih dahulu kali ini? Kira-kira bagaimana perasaan Jessica setelah Jessica memiliki gambaran gitu terkait dengan karir Jessica ini? Tentunya juga ibu ingin mendengar komitmen Kreatika nih sebelumnya dengan apa yang ingin Kreatika katakan. Tapi komitmennya bagus sekali ya Kreatika ya. Oke, baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin Kreatika tanyakan lagi? Mungkin ada yang belum kerja gitu ya. Itu karena ini sudah berada di dalam sesi penutupan, mungkin kita bisa akhiri ya. Nantinya tentunya kalau dari ibu Kreatika mungkin bisa memperdalam terkait dengan minat dan bakat Kreatika, mungkin bisa lebih rajin-rajin menggambar ya, dan tentunya Kreatika dapat melakukan hal itu di sela-sela pembelajarannya, karena tentunya sebagai seorang siswa tugas utama itu adalah belajar ya, harus mengerjakan pembelajaran ya. Oke, baik. Nah, nantinya jika ada yang ingin Kreatika tanyakan, mungkin Kreatika bisa menghubungi ibu ya, karena ibu pun juga akan selalu terbuka untuk Kreatika ya, apapun Kreatika ini bercerita ya. Oke, baik. Kalau begitu untuk saat ini kita bisa mengakhiri sesi konselingnya ya. Mungkin nantinya juga ibu akan memantau Kreatika ya terkait dengan evaluasinya ya. Oke, baik. Kalau begitu karena tadi kita awali dengan doa, sekarang pun kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai.